Wush! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya, Zuli Silawanto. Lama nggak ngebahas tentang kickboxing ya. Kali ini saya akan kembali ngebahas tentang kickboxing. Jadi kita cerita sedikit pengalaman sepanjang saya sudah menggeluti dunia kickboxing ini. Banyak pengalaman dari nasional sampai ke internasional. Saya akan bagi kepada teman-teman semua, supaya teman-teman semua bisa lebih memahami tentang bagaimana sih bertanding, berlatih kickboxing yang baik dan benar tentunya. Oke, alhamdulillah ya sampai saat ini kickboxing kita sudah berkembang sangat pesat ya. Dan di Asia, ASEAN ya, negara-negara ASEAN, Indonesia menjadi salah satu topik ya, topik pembicaraan lah boleh bilang apa ya, lagi viral nih Indonesia karena luar biasa dalam waktu singkat, nggak terlalu lama lah kita prestasi cukup mendunia dari mulai SEA Games yang pertama, kemudian SEA Games yang kemarin yang kedua, dan beberapa kejuaraan dunia terakhir seperti di mana di Islamic Solidarity Games di Turki dan kemarin di Asian Championship di Bangkok. Kita berhasil menorehkan prestasi dengan mengalahkan kickboxer dari negara-negara besar lah, boleh dibilang negara-negara penguasa kickboxing lah, negara-negara kayak Asia Timur apa di mana sih yang namanya Tantan, Kirgistan, apa Kazakhstan, apa segala macam. Dan kita punya kemampuan yang cukup baik. Itu menyatakan bahwa Indonesia itu bisa. Nah, kita hanya perlu tahu apa sih rules-nya kickboxing. Sehingga latihan kita tuh terpola dengan benar. Oke teman-teman, saya akan berbagi sedikit. Video singkat aja. Berbagi pengalaman selama saya memimpin kickboxing di Indonesia, kemudian beberapa kejuaraan di internasional. Saya melihat bahwa sebenarnya kickboxing ini apalah ya, sangat berbeda dengan apa namanya bela diri kontak lainnya gitu. Ini betul-betul mengadakan skill dan kecerdasan berpikir. Ingat teman-teman, kick, box, tendang, pukul, hanya tendang dan pukulan, nggak ada namanya pelukan, bantingan, paling sapuan ya. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan pukulan dan tendangan kita tuh bisa mendapat poin. Di sini betul-betul bermain poin ya. Kalau kita lihat kemarin di Asian Championship ada 2 ring sport, sekian ratus partai dari berbagai negara-negara keras itu ya. Boleh dihitung jari sih berapa partai yang menghasilkan KO gitu. Sisanya menang dengan angka, ya, dengan angka, keputusan angka. Nah ini menunjukkan bahwa memang di kickboxing itu apa ya, skill ini tidak apa namanya bermain itu betul-betul dengan penuh skill dan kecerdasan gitu. Kebanyakan saya lihat nih, bukan hanya di apa ya di dalam negeri dan di luar negeri gitu. Saya melihat gitu. Siapa yang begitu naik ring sudah dengan emosional ingin membuat lawan KO tuh rata-rata pasti kalah. Kalah. Apalagi kalau lawannya tuh punya kemampuan yang setara ya. Beda kalau misalnya kemampuan lawannya jauh ya. Ini udah bagus nih pemula itu beda. Kita bisa gampang lah meng-KO-nya. Tapi kalau 2 orang punya kemampuan yang sama, skill yang sama itu susah. Jadi memang murni kita permainan poin. Kita kayak bermain catur mencari poin. Sehingga efektivitas serangan itu akan bisa menentukan kemenangan kita. Satu defense juga harus bagus. Oke, sekarang kita bicara dengan tatami dulu. Nah, tatami itu ada tiga kategori untuk fight ya. Point fighting, leg contact, kick leg. Nah, ternyata 3 kategori ini punya tipikal cara bermain yang sama teman-teman. Ya. Point fighting, kita lihat point fighting ya bermain kiri kanan, tung 1 poin, stop 1 point, gitu kan. Cuman bedanya kalau di point fighting itu kan begitu dapat 1 poin langsung stop gitu kan, jadi langsung diberi poin. Nah di 2 kategori yang lain, leg contact dan kick leg itu continue dia, jadi juri akan memberikan poin continue terangan kita. Nah tapi pola bermainnya dari banyak petarung-petarung internasional, kemarin saya juga lihat ada petarung dari apa namanya Uzbekistan, petarung cewek ya, dan itu bagus banget, dia bermain di 2 kategori. Ada yang bermain di kategori 3 kategori juga, jadi point fighting, leg contact, kick leg. Itu dia memainkan cara bermain yang sama antara 3 permainan. Ya, dengan agility. Jadi kan bermain 7 meter. Dia berputar, ya, lari sana sini, kemudian tiba-tiba masuk, tak. Nah, lawannya mengejar tuh susah cari poin. Nah, tiba-tiba dia masuk, tuh 1 poin. Karena di tatami itu kan nggak boleh keras. Jadi cukup Anda masuk, itu udah poin gitu. Tuh masuk. Dia masuk 1 2, oh, keluar lagi. Tendang, masuk, keluar lagi ya. Jadi selalu berusaha mengumpulkan poin 1 by 1 poin dan menghindari lawan untuk mendapatkan poin lagi untuk membalaskan poin. Nah, ini strategi teman-teman. Ini perlu kita pelajari semua. Sehingga ketika
Kita bermain di tatami itu nggak akan main di ring sport. Nah, kebanyakan di kita kan, begitu turun di tatami itu mainnya udah kayak ring sport. Wah, baku pukul. Nah, sehingga akhirnya banyak pelanggaran ya. Power melukai lawan ya. Jadi ingat, tidak ada namanya pikiran untuk membawa lawan KO di tatami. Itu salah. Itu hanya akan menjebak kita ke dalam pengurang nilai bahkan sampai ke diskualifikasi. Jadi betul-betul bagaimana kita hanya berikan poin. Cukup dengan serangannya ringan. Ya. Speed ringan dengan kriteria serangan yang sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan pada episode-episode sebelumnya. Formnya, distance-nya, jaraknya, ya kan? Kemudian sasarannya. Nah, itu yang paling penting diketahui. Jadi bermain di tatami itu sebenarnya tipikalnya sama. Kalau kita lihat ya di fighter-fighter di kelas dunia bermain sama dia. Betul-betul mentalnya. Nggak ada yang bermain seperti ini. Nah, ini permainan di ring. Nah, beda. Kalau di ring itu kan memang full power ya. Jadi memang serangan itu harus power. Sehingga kita defense juga harus baik, harus kuat. Sehingga ketika serang power ini kuat. Bang, bang. Nah, tetapi cara bermainnya antara tatami dan ring itu sama tipikalnya. Kenapa? Tatami dan ring sama. Mencari poin. Kumpulkan poin sebanyak-banyak. Itu yang paling penting harus ada di ingatan kita. Jangan pernah berpikir, gua kejar lu, gua bikin KO lu. Saya sudah melihat berbagai macam pertandingan, terutama khususnya di nasional ya. Kalau ketemu dua orang dengan kemampuan yang sama aja, ya beda-beda dikit. Kalau satu orang berusaha mencari KO, kalah. Begitupun juga di internasional. Berusaha mencari KO, kalah. Karena biasanya kalau orang mencari KO itu dia emosi. Ya. So, fokusnya hanya satu gitu. Bagaimana saya mukul kepala dia KO. Sehingga dia melupakan defense. Dia melupakan bahwa saya tuh harus mengumpulkan poin dulu yang banyak. Pokoknya gue masuk aja, hajar pok lu KO selesai. Karena meng-KO orang tidak semudah mukul samsak. Orang akan bergerak, menangkis, menyerang balik, ya kan? Nah, kecuali kalau lawannya saya bilang tadi, levelnya segini, itu mudah. Anda tinggal bang, langsung KO. Tapi kalau sama-sama kuat, nggak mungkin seperti itu. Jadi bermain betul-betul dengan kecerdasan tinggi. Nah, di kickboxing itu kayak main catur deh. Berpikir dulu sebelum nyerang. Nah, rata-rata gini ya. Ketika ronde 1 unggul, ronde kedua kemudian disusul atau nilainya imbang-imbang. Nah, ronde 3 ini penentuan. Nah, ketika di ronde 3 itulah terjadinya perang gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. Masuk curi poin sebanyak-banyak. Bukan berarti masuk memukul asal-asalan, tidak, tapi masuk menyerang sebanyak-banyak dengan cara strategi yang baik. Bagaimana caranya kita bisa menyarankan serangan kita ke sasaran-sasaran yang legal tanpa tertangkis sehingga bisa dipoin dengan kriteria-kriteria yang pernah saya sebutkan sebelumnya. Ya, nah, itu yang paling penting, yang yang perlu kita ketahui bersama. Buat saya, buat teman-teman para pelatih, ya, para sensei, para black belt, pelatih-pelatih di camp, juga pelatih-pelatih misalnya di provinsi segala macam. Ini harus kita robah pola bermain kita, karena kita masih menganut old school kickboxing. Jadi kickboxing gaya lama ya. Kalau gaya lama itu kenapa? Dulu kita hanya kenal kickboxing itu ada di ring. Jadi bermain kickboxing itu dulu nggak ada namanya nilai poin-poin sedetil itu, nggak ada. Yang penting kamu pukul, pang, kamu kelihatan unggul, kamu menang. Nah, kalau sekarang nggak bisa. Kita berada di bawah wako, kamu kelihatan unggul, dominasi, tidak menjamin kamu menang. Ya. Nah, itu bagaimana kamu bisa mendapatkan poin dengan baik, yang bersih, itu yang paling penting. Nah, itu yang paling yang ingin saya sampaikan. Ini sharing aja buat teman-teman. Kalau teman-teman merasa ini bisa bermanfaat buat teman, silakan. Sehingga apa? Kalau kita tahu aturan bermain, bagaimana sih cara meraih kemenangan dalam kickboxing? Nah, latihan kita tentunya akan terpola. Ya. Nah, kebanyakan kita kan nempel. Begitu nempel, mukul. Ingat, distance, jarak itu penting. Karena ketika kedua petarung saling dekat, memukul dalam kondisi rapat, ini juri tidak akan mencet poin. Diem aja. Nunggu aba-aba break, mundur, baru di situ. Tapi kalau dua-dua saling menempel, percuma. Ya, itu kenapanya tidak ada namanya clinch di kickboxing ya. Kalau kamu nempel, aba-abanya break, mundur langsung menyerang. Atau stop, mundur, fight kembali menyerang. Gitu. Nggak boleh namanya saling memeluk. Misalnya meluk, kalau di kewan, ini nggak ada poinnya, nggak bisa. Ya, jarak terlalu pendek, pukul, itu nggak bisa. Jadi harus jaraknya pas yang baik. Nggak bisa kamu mukul dari sini, itu nggak ada poinnya. Nah, ini yang perlu kita kembangkan sama-sama supaya kualitas kickboxer kita semakin baik. Sehingga
kalau saya lihat di kickboxing ini betul-betul sebuah pertarungan kontak yang penuh dengan seni ya, seni di sini. Jadi permainan itu betul-betul seni gitu. Bukan mengandalkan baku hantam, baku hancur, tidak. Tapi meskipun di ring sport itu penuh dengan seni dan taktik gitu. Nah, sehingga kita harus bagaimana meningkatkan kemampuan skill, teknik memukul, teknik menendang, kemampuan kaki, teknik strategi, melihat situasi lawan gitu kan. Nah, ini peran coach sangat penting sekali. Jadi ada coach kita yang melatih pelatnas sekarang bilang, kalau kamu menang di ronde 1, jangan robah pola permainannya di ronde 2. Biarkan dulu seperti itu. Jadi misalnya nih kita udah unggul nih pola, misalnya kita main jab, boom, boom, dan ini sukses di ronde 1. Jangan robah permainannya di ronde 2. Ya kan? Ketika kita merubah, otomatis biasanya itu akan gampang disusul. Nah itu. Tapi ketika misalnya di ronde kedua ini udah nggak efektif, baru masih kita punya ronde ketiga untuk merubah permainan kita ke plan B, ke gaya bermain yang baru. Nah, jadi ketika kita berlatih, kita udah menyiapkan nih beberapa cara bermain. Kita harus tahu skill murid-murid kita. Kalau skill jabnya bagus, udah biarkan dia pakai jab, masuk jab, poin. Nggak perlu memaksa dia harus combo banyak, tidak. Mainkan, jab, tuh. Nah, ini ya, jadi kita harus paham juga kemampuan murid-murid kita, atlet kita, kemudian bermain strategi. Jadi kayak main wayang gitu. Nah, itu yang paling penting teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Mari kita sama-sama bangun kembali kickboxing ini supaya kita punya sama kualitas. Saya sangat berharap bahwa kualitas di dalam negeri kita ini juga tidak kalah dengan kualitas di luar gitu, di negara-negara yang sudah mengenal kickboxing cukup lama gitu ya. Nah, saya lihat memang kita banyak punya petarung-petarung yang bagus, petarung-petarung yang kuat, hebat lah gitu. Pelatih-pelatih yang juga nggak kalah hebatnya. Hanya saja kita masih menganut pola lama. Itu yang perlu kita rubah sedikit mindset ke pola yang baru. Begini loh kickboxing sekarang. Begini loh kalau kamu mau menang. Ini kriteria-kriteria supaya kamu bisa mendapatkan poin. Ini yang nggak boleh, ini yang boleh. Yang paling penting, contoh begini ya, banyak yang dilakukan. Bermain misalnya kick leg. Kick leg itu sasarannya paha kalau nendang bawah ya. Badan dan paha. Tapi masih banyak nendang pinggul. Ini tidak akan diberi poin. Ini adalah pelanggaran. Nah, itu yang banyak kita lakukan. Ketika bermain di point fighting atau di leg contact, nendangnya di atas. Jadi di atas ini karet pinggang ya. Karet pinggang tuh nendangnya harus di atas karet pinggang di sini. Kalau nendang karet pinggang itu nggak akan dipoin karena itu pelanggaran. Nah, ini banyak kita lakukan. Jadi kita tidak melatih akurasi pada murid-murid kita. Tendangannya tenang aja, yang penting naik tendangannya. Sehingga banyak tendangan tuh yang ke sini pada saat bermain leg contact ya. Itu nggak akan dipoin. Nah, terutama pada kick leg juga. Kick leg tuh kalau kita mau low kick hanya di bagian paha di atas lutut. Nah, sejengkal inilah. Ini yang akan diberi poin. Ini nggak ada poin, lutut pelanggaran, semua pelanggaran. Ya. Nah, kalau kita bermain di low kick, nah sama di atas lutut, paha dan pinggul. Boleh, pinggul kemudian badan. Tapi tetap nggak boleh tendang lutut. Nah, kalau di K1, kamu bisa tendang semuanya. Dari atas ke bawah, nggak masalah. Jadi, kita harus memahami tipikal-tipikal setiap disiplin yang akan kita ikuti. Ya, jangan sampai apa, karena kita tidak tahu aturan mana yang boleh, mana yang tidak dilakukan. Akhirnya apa? Merasa menang gitu. Tendangan banyak, wah masuk kok nggak di poin. Ya nggak di poin gimana? Kamu main kick leg, nendangnya di panggul. Nggak boleh kalau di poin. Ya kan? Kamu main low kick, nendangnya di lutut ya, akan di poin. Paham ya? Kamu main full contact, nendangannya di sini. Nggak akan di poin. Nah, jadi harus pahami dulu nih mana yang boleh, mana tidak. Betul-betul detail gitu ya. Nah, masing-masing disiplin di kickboxing ini punya aturan-aturan yang harus kita pahami. Perbedaannya ada gitu, perbedaannya banyak, sangat signifikan. Dan itu tidak boleh dilanggar supaya Anda bisa mendapatkan bagaimana bisa memberikan poin yang baik. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mari kita sama-sama berlatih. Saya akan selalu memberikan sharing tentang apapun, terutama khususnya kickboxing yang saat ini sedang kita pegang, saya pegang dan teman-teman pegang, yang saya geluti, juga MMA dan bela diri lainnya ya. Karena kita orang bela diri ya ceritanya bela diri. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Push. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.